Gilliard. I got so much more. Are ya ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita masih diberikan kehidupan yang penuh berkah ini. Salawat salam kita berikan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Basis Data yaitu Bapak Rian Amanda. Baiklah, selanjutnya perkenalkan saya Deka Alfarizi dengan NIM 2522169 kelas PTIK 2E. Dalam pembahasan materi presentasi kali ini, saya akan membahas materi sistem basis data, yaitu tentang struktur query language, perancangan basis data, dan normalisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang struktur query language, yaitu di mana sebuah bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional. Bahasa ini secara de facto itu merupakan bahasa standar yang digunakan dalam manajemen basis data relasional. Saat ini hampir semua server basis data itu dia mendukung bahasa ini untuk melakukan manajemen datanya. Lalu selanjutnya ada SQL statement. Yang pertama ada SQL select statement. Itu fungsinya yang pertama melihat seluruh isi tabel dengan input select from barang lalu output. Nah, yang kedua itu dia melihat sebagian dari isi tabel dengan input select kode barang, nama barang, satuan from barang lalu output. Yang ketiga itu menggunakan operator aritmatik prioritas. Selanjutnya yang keempat dia menggunakan kolom alias dengan input select kode barang, skode barang, nama from barang lalu output. Yang kelima itu ada duplikasi baris dengan input select alamat from konsumen lalu output. Keenam yaitu menghindari duplikasi baris dengan input select distinct alamat from konsumen lalu output. Yang ketujuh itu menampilkan struktur dari tabel dengan input dash barang lalu output. Yang kedelapan itu menggunakan rangkaian operator dengan input select kode barang, nama barang, from barang. Dan yang kesembilan itu ada menggunakan karakter string dengan input select kode barang, garis 2 dan garis 2 lagi nama barang, from barang. Itu hanya berjalan pada DBMS Oracle. Selanjutnya itu ada restricting and sorting data. Pertama menggunakan ketentuan where condition. Kondisi yaitu ada kondisi pembanding lainnya, dan kondisi logika. Untuk ascending yaitu dengan input select from supplier order by nama supplier ASC lalu output. Selanjutnya itu ada urutan descending. Terus yang urutan descending ini dengan input select from supplier order by nama supplier dash lalu output. Selanjutnya ada single row function select function names from table. Selanjutnya ada coalesce. Itu selanjutnya ada case dengan input select nama barang stock case stock when 8 dan stock plus 5 when 11 dan stock plus 10 else 0 and hasil from barang lalu output. Selanjutnya itu ada decode dengan input select nama barang stock decode atau stock 8
stots plus 5, 11, stots plus 10. Itu hasil from barang lalu output. Selanjutnya ada multiple table. Salah satu fitur SQL yang paling berguna dalam kemampuan untuk membangunkan table on the file dengan query-query yang mendapatkan kembali data. Tetapi sebelum mempelajari ini, kita harus terlebih dahulu memahami tabel rasional ini dan rancangan database relasional. Karena jika tidak, akan menyebabkan terjadinya Cartesian product. Cartesian product ini adalah hasil yang dikembalikan oleh sebuah tabel relasional tanpa kondisi join. Jumlah baris yang didapatkan kembali akan menjadi jumlah baris dalam tabel pertama dikalikan dengan jumlah baris pada tabel kedua. Group function. Pada kasus seleksi data, seringkali diminta untuk menampilkan atau memilih sekumpulan data berdasarkan sekelompok data tertentu. Dalam hal ini, implementasinya itu kumpulan function harus diikuti group by bila terdapat field lain yang dijadikan sebagai kriteria pengelompokan. Selanjutnya ada subqueries. Subquery atau query di dalam query artinya seleksi data berdasarkan hasil seleksi data yang telah sinteks SQL-nya sama sinteks SQL pada umumnya. Tetapi kondisi setelah where diikuti dengan query baru atau subquery. Dan selanjutnya ada pembuatan view dengan input create view v underscore beli s sales s nama underscore supplier at supplier. Nama barang X barang B satuan X satuan B harga S barang. Jumlah underscore beli S jumlah, harga P jumlah underscore beli S. Total from supplier S barang B pembelian P where P kode supplier sama dengan S kode underscore supplier and P kode underscore barang sama dengan B kode underscore selalu output. Yaitu bab selanjutnya, perancangan basis data. Desain basis data yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa data yang ingin disimpan konsisten dan dapat diambil atau diperbarui dengan cara yang paling efisien. Masalah desain basis data berkaitan dengan pemasangan sepotong data tertentu ke dalam organisasi logis yang sesuai. Beberapa faktor perlu dipertimbangkan selama proses. Itu berapa banyak tabel yang harus dimiliki, bagaimana mereka harus saling terkait, berapa banyak kolom yang harus dimiliki setiap tabel. Selanjutnya, kolom mana yang harus menjadi kolom kunci, kendala apa yang harus dimiliki. Selanjutnya itu ada masalah penyimpanan data. Skema relasional menghadapi beberapa masalah yang tidak diinginkan. Pertama, redundansi. Tujuan dari sistem basis data adalah untuk mengurangi redundansi, yang berarti bahwa basis data hanya disimpan satu kali. Menyimpan data atau informasi berkali-kali menyebabkan pemborosan ruang penyimpanan dan peningkatan ukuran total data yang disimpan. Adapun contoh gambarnya di samping pada tabel di samping nama dan jurusan seorang mahasiswa disimpan berkali-kali dengan basis data. Hal ini disebut redundansi data dalam basis data. Selanjutnya itu ada anomali pembaruan. Beberapa salinan dari fakta yang sama dapat menyebabkan anomali pembaruan atau inkonsistensi saat pembaruan dilakukan dan hanya beberapa salinan ganda yang diperbarui. Jadi perubahan pada jurusan misalnya Ananda harus dibuat konsisten dalam semua record berkaitan dengan mahasiswa Ananda. Jika satu dari 3 rekor tidak berubah, maka akan ada ketidakkonsistenan dalam data. Selanjutnya itu ada anomali penyisipan. Jika tabel ini adalah satu-satunya relasi dalam basis data yang menunjukkan hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah yang diajarkan.
Fakta bahwa seorang dosen yang diberikan mengajar dalam mata kuliah yang diberikan tidak dapat dimasukkan dalam basis data kecuali jika seseorang mahasiswa terdaftar dalam mata kuliah. Selanjutnya lagi ada anomali penghapusan, yaitu jika satu-satunya mahasiswa yang terdaftar dalam kursus yang diberikan menghentikan mata kuliah, informasi dosen akan hilang. Jika ini adalah satu-satunya relasi dalam basis data yang menunjukkan hubungan antara mahasiswa dengan dosen yang mengajar. Selanjutnya itu ada proses perencanaan basis data. Proses perencanaan basis data dapat dibagi ke dalam langkah-langkah berikut. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan. Langkah pertama dalam mendesain basis data aplikasi adalah memahami data, apa yang akan disimpan apa yang akan disimpan dalam basis data. Aplikasi apa yang harus dibangun di atasnya dan operasi apa yang paling sering dan tunduk pada persyaratan kinerja. Dengan kata lain, harus dicari bahwa apa yang diinginkan pengguna dari basis data ini. Biasanya merupakan proses informal yang melibatkan diskusi dengan kelompok pengguna, studi tentang lingkungan operasi saat ini, dan bagaimana perubahan yang diharapkan. Selanjutnya perencanaan basis data konseptual, yaitu langkah ini sering dilakukan dengan menggunakan model ER. Model ER adalah salah satu dari beberapa model data tingkat tinggi atau semantik yang digunakan dalam desain basis data. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi sederhana dari data yang sangat cocok dengan pengguna dan pengembang dengan cara pengguna dan pengembang memikirkan data dan orang-orang dan proses yang akan diwakili dalam data. Ini memfasilitasi diskusi di antara semua orang yang terlibat dalam proses desain, bahkan mereka yang tidak memiliki latar belakang teknis. Pada saat yang sama, desain awal harus cukup tepat untuk memungkinkan terjemahan langsung ke dalam model data yang didukung oleh database komersial sistem. Selanjutnya itu ada desain basis data logis. Harus dipilih DBMS untuk mengimplementasikan desain basis data dan mengubah desain basis data konseptual menjadi skema basis data dalam model data DBMS yang dipilih. Hanya akan dipertimbangkan DBMS relasional dan oleh karena itu tugas dalam langkah desain logis adalah untuk mengubah skema IER menjadi skema database relasional. Bab selanjutnya yaitu normalisasi. Normalisasi adalah proses di mana dapat mendekomposisi atau membagi relasi menjadi lebih baik dari satu relasi untuk menghilangkan anomali dalam database relasional. Ini adalah proses langkah demi langkah dan setiap langkah dikenal sebagai bentuk normal. Istilah penting dalam teknik normalisasi yaitu file atau atribut kunci. Setiap file selalu terdapat kunci dari file berupa satu file atau satu file yang dapat mewakili record. Selanjutnya, candidates key, kumpulan atribut minimal yang secara unik mengidentifikasi sebuah baris yang fungsinya sebagai calon primary key. Selanjutnya itu ada composite key, kunci kandidat yang berisi lebih dari satu atribut. Selanjutnya ada primary key, candidate key yang dipilih untuk mengidentifikasi baris secara unik. Selanjutnya itu ada alternate key, kandidat yang tidak dipilih sebagai primary key. Selanjutnya itu ada foreign key, kunci di tabel yang lain yang terhubung dengan primary key pada sebuah tabel. Selanjutnya itu ada manfaat normalisasi. Manfaat normalisasi yaitu yang pertama menghasilkan tabel yang lebih kecil dengan baris yang lebih kecil. Yang kedua, pencarian, pengurutan, dan membuat indeks lebih cepat karena tabel lebih sempit dan lebih banyak baris cocok pada halaman data.
Yang ketiga itu menghasilkan lebih banyak tabel dengan memecah tabel asli. Dengan demikian, bisa ada lebih banyak indeks berkerumun dan karenanya ada lebih banyak fleksibilitas dalam menyetel query. Keempat itu ada pencarian indeks, umumnya lebih cepat karena indeks cenderung lebih sempit dan lebih pendek. Yang kelima ada semakin banyak tabel memungkinkan pengguna segmen yang lebih baik untuk mengontrol penempatan fisik data. Yang selanjutnya ada lebih sedikit indeks per table dan karenanya perintah modifikasi data lebih cepat. Yang selanjutnya ada sejumlah kecil nilai 0 dan redundansi. Ini membuat basis data lebih kompak. Selanjutnya ada anomali modifikasi data berkurang. Dan secara konseptual lebih bersih dan lebih mudah untuk dipertahankan dan diubah seiring perubahan kebutuhan. Selanjutnya ada ketergantungan dalam normalisasi. Ketergantungan atau dependensi merupakan konsep yang mendasari normalisasi dalam basis 96. Data dependensi lebih sering disebut fungsional dependensi atau ketergantungan fungsional yang digunakan untuk menggambarkan hubungan, batasan, keterkaitan antara atribut-atribut dalam relasi. Atau lebih jelasnya, nilai ini dari suatu atribut dapat menentukan nilai dari atribut yang lain. Dependensi ini akan mencari acuan untuk mendekomposisikan data ke dalam bentuk yang paling seefisiennya. Sebagai contoh yaitu untuk NIM dan nama mahasiswa. NIM secara fungsional menentukan nama mahasiswa, karena untuk setiap NIM yang sama maka nilai nama mahasiswanya sama. Dependensi dapat dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu pertama full dependency, ketergantungan penuh, menunjukkan jika terdapat atribut A dan B dalam suatu relasi, di mana B memiliki ketergantungan fungsional secara penuh pada A, tapi B tidak memiliki ketergantungan terhadap subset A. Kedua itu partial dependency atau ketergantungan sebagian. Ketergantungan parsial atau sebagian memiliki 2 atribut dari A untuk menentukan B, namun untuk menentukan B tidak harus 2 atribut. Artinya, jika salah satu atribut A yang menentukan B dapat dihilangkan, namun tidak berubah arti relasi dan masih tetap berelasi dengan ketergantungannya. Yang ketiga itu transitive dependency atau ketergantungan transitif. Transitive dependency biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau di mana kondisi terdapat atribut A, B, C. Kondisi adalah A tergantung terhadap B dan B tergantung terhadap C. Maka C dikatakan sebagai transitive dependency terhadap A melalui B. Selanjutnya itu ada tahapan normalisasi. Yang pertama itu tidak normal atau unnormalized. Pada tahap ini diambil seluruh data yang ada dan diperlukan data dalam database itu sendiri. Misalnya pada contoh tabel nilai mahasiswa, datanya terdiri dari NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, ID dosen, nama dosen, status dosen, nilai basis data, nilai pemrograman, nilai pengantar ilmu komputer, dan nilai interaksi manusia terhadap komputer. Yang kedua itu ada normal 1 atau 1NF. Pada tahap ini, bagi seluruh data yang diperlukan menjadi beberapa bagian berdasarkan jenis data tersebut. Semua tabel bisa dikategorikan sebagai tabel 1NF jika di setiap baris record hanya memiliki satu value. Hanya transformasi dari unnormalized from ke INF. Normal 2. Pada tahap ini bagi berdasarkan jenis dan key memberikan primary key pada masing-masing tabel. Sebuah tabel bisa dikategorikan sebagai tabel 2NF jika tabel sudah dalam keadaan 1NF dan setiap kolom di dalam tabel itu fungsional.
dependensi kepada semua K atau full dependency, bukan hanya kepada salah satu K atau partial dependency. Berarti harus ditentukan terlebih dahulu K yang ada di dalam tabel. Dari tabel di atas bisa ditentukan bahwa ada dua candidate K yang tersedia dalam tabel di atas, yaitu NIM plus kode mata kuliah dan NIM plus nama mata kuliah. Setelah dipilih dari kedua candidate K, maka yang paling efisien untuk menjadi primary key itu adalah NIM plus kode matkul. Nah, yang keempat itu ada normal 3 atau 3NF. Pada tahap ini, bagi menjadi lebih terperinci untuk menghindari terjadinya redundansi, sebuah tabel bisa dikategorikan sebagai tabel 3NF jika tabel sudah dalam 2NF dan setiap kolom yang bukan K harus fungsional dependensi. Dengan primary key-nya bisa dilihat di dalam tabel nilai dan tabel mata kuliah sudah memenuhi persyaratan 3NF. Tetapi di dalam tabel mahasiswa terdapat kolom yang bergantung untuk kepada key-nya atau transitive dependency, yaitu nama dosen dan status dosen. Ini menunjukkan bahwa tabel mahasiswa belum memenuhi persyaratan menjadi 3NF. Namun dosen dan status dosen itu fungsional dependency kepada ID dosen, yang diketahui bahwa ID dosen itu bukanlah sebuah primary key. Maka untuk membuat tabel nilai ke dalam bentuk 3NF, harus ditempatkan kolom yang fungsional dependency, bukan kepada key-nya, atau transitive dependency, ke dalam tabel yang baru. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah SWT saja. Akhirul kalam, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.